Semakin melonjaknya angka COVID-19 di Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menambah kapasitas rumah sakit dan juga tempat isolasi. Ya, selain itu guna mengurangi polusi atau isolasi mandiri di rumah, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menyiapkan 350 kamar isolasi dan Badan Pengembangan SDM Pemprov Jatim. Ruangan-ruangan di asrama setara Hotel Bintang 3 ini yang puluhan tahun untuk diklat ASN kini diperuntukkan untuk isolasi pasien positif COVID-19 tanpa gejala, gejala ringan, dan juga transit pasca peraturan atau perawatan dari rumah sakit. Untuk mengetahui kondisi terbaru di Jawa Timur, sudah terhubung bersama kami dengan koresponden CNN Indonesia ada Wida Subianto. Wida, bagaimana kondisi rumah sakit rujukan di Surabaya? Okupansinya seperti apa pantauan Anda? Ya betul sekali Puspa dan juga Fani. Jadi memang sebenarnya tidak hanya di Surabaya yang mengalami peningkatan kasus COVID-19, namun secara keseluruhan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi sebagai gambarannya saat ini untuk kumulatif dari kasus COVID-19 yang ada di Jawa Timur itu sekitar 79.000, sementara untuk kasus positif aktifnya ini sekitar 6.000. Namun klaim dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, meskipun ini ada kenaikan signifikan, sebenarnya angka ini masih di bawah dari beberapa provinsi lainnya. Sekali lagi kalau di Jawa Timur ini angka positif aktifnya ini sekitar 6.000, sementara untuk di Jawa Barat ini sekitar 12.000, kemudian DKI Jakarta ini 14.000, dan sementara untuk Jawa Tengah ini sekitar 22.000. Dan meskipun angka positifnya ini aktifnya sekitar 6.000, ini merubah BOR atau bed of ratio dari rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Jawa Timur. Sebagai gambaran, ketika di bulan Oktober kemarin ini BOR atau bed of ratio-nya itu berkisar 35 sampai 45%, melonjak menjadi 65 sampai 75% di bulan Desember ini. Namun begitu pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan kesigapannya dalam menanggapi kasus ini. Tak kurang ada 18 rumah sakit rujukan tambahan yang ada di Provinsi Jawa Timur, kemudian ada 3 rumah sakit darurat yang ditempatkan ada di Surabaya, kemudian di Malang dan juga di Jember. Sementara itu tidak hanya rumah sakit rujukan tambahan, kemudian rumah sakit darurat tambahan, namun juga Gubernur menginstruksikan agar masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala dan juga pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh namun belum memungkinkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing, ini untuk diarahkan tidak melakukan isolasi mandiri. Dengan instruksi tersebut ada fasilitas-fasilitas yang disiapkan. Di antaranya adalah menyiapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Pemprov Jawa Timur ini yang berakreditasi A, ini disiapkan sebagai ruang isolasi masyarakat, sekali lagi yang kategorinya adalah positif namun tanpa gejala, kemudian gejala ringan, dan sekali lagi adalah pada masa transit sesudah melakukan perawatan kurang lebih 10 hari dari rumah sakit dan dinyatakan negatif namun belum memungkinkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Nah saat ini Fani dan juga Puspa, saya berada di BPSDM yang berada di Kecamatan Tandes, Surabaya, dan tempat saya berada saat ini adalah di salah satu asrama yang dinyatakan steril, belum ada pasien sehingga memungkinkan untuk pengambilan gambarnya. Banyak sekali yang pengen tahu masyarakat terutama yang diarahkan ketika dia dinyatakan positif namun tidak diperbolehkan melakukan isolasi mandiri, seperti apa bila harus melakukan isolasi di BPSDM ini. Saya ingin mengajak Anda melihat lebih dekat. Yang pertama adalah untuk konsumsi. Di sini tak kurang setiap harinya ini disiapkan 3 kali makan, 1 kali snack seperti ini, dan penempatannya adalah berada di depan kamar dari masing-masing ruang isolasi di BPSDM ini. Jadi tidak diperbolehkan nanti bila ada pasien yang isolasi di sini makan bersama-sama berkumpul di sini, ini tidak diperbolehkan. Jadi teknisnya adalah mereka mengambil di sini dan harus menikmatinya di kamar masing-masing. Lalu bagaimana untuk kondisi kamarnya? Kita akan melihat lebih dekat. Ini adalah salah satu ruangan kamar di BPSDM, Fani dan juga Puspa. Ini dinyatakan setara dengan Hotel Bintang 3. Ada fasilitas pendingin udara, AC, kemudian kamar mandi dalam, dan juga di dalamnya ada televisi. Memang aktivitas di dalam sini, Fani dan juga Puspa, ini tidak namanya instalasi ya, jadi tidak memang mereka harus beristirahat, harus minim interaksi dengan luar. Aktivitas yang bisa dilakukan di sini hanya sekitar menonton televisi atau berintegritas wifi yang ada di sini. Kemudian ketika kita masuk, Fani dan juga Puspa,
Ini additional, ini adalah selimut, handuk, kemudian juga peralatan kebersihan. Ini lengkap, peralatan ada sikat gigi, kemudian pasta gigi, sabun, sampo, termasuk juga tumbler minuman karena memang di sini diupayakan seramah mungkin lingkungannya. Jadi untuk minumannya ini refill dari air mineral yang sudah disiapkan di depan. Nah, semua fasilitas ini, terutama spray ini diupayakan setiap hari diganti. Dan ini menjadi hal yang diupayakan terus konsisten seperti ini karena memang higienitas, sterilisasi ini terus diupayakan ketika pasien melakukan isolasi di BPSDM ini. Nah, sebenarnya kita pengen tahu juga, ini kan kawasan untuk pendidikan dan pelatihan, ASN seluruh Indonesia, tiba-tiba dirubah untuk menjadi kawasan isolasi. Bagaimana teknisnya, kemudian juga pembiayaannya dari mana? Kita bisa bertanya langsung ke Pak Aris Agung, boleh bergabung di sini Pak, selaku Kepala BPSDM. Bapak, boleh di sini Pak Aris. Ini kan tentu hal yang berubah gitu Pak ya, dari selama puluhan tahun dibangun tahun 80-an ya Pak, BPSDM ini melakukan pendidikan, pelatihan untuk ASN seluruh Indonesia ya Pak, sampai eselon 2 ya, tiba-tiba harus dirubah, tidak ada diklat dan asramanya ini digunakan sebagai kawasan isolasi. Bagaimana Pak transisinya itu Pak Aris? Ya, ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama pemerintah, baik pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah. Kami mendapatkan tugas dari Satgas COVID-19 untuk menjadikan tempat ini sebagai rumah pusat observasi COVID-19. Dan alhamdulillah memang karena kita sudah mengalami pengalaman di bulan Maret yang lalu sampai dengan Oktober kami sudah menangani 1.150 pasien COVID-19 dan sempat berhenti di bulan Oktober sampai dengan November karena waktu itu COVID agak turun dan sekarang naik lagi dan kami diperintahkan oleh Gubernur sejak tanggal 26 kemarin untuk menerima kembali pasien COVID-19, terutama yang disampaikan bahwa ini adalah rata-rata dari rumah sakit akan negatif, tapi masih masa 10 hari mereka harus beristirahat isolasi mandiri sebelum kembali ke lingkungannya masing-masing kami siapkan di sini. Dan alhamdulillah memang tugas kami menjadi tugas yang sangat berat, tapi demi kebaikan bersama karena COVID di Jawa Timur juga sempat naik lagi kembali. Dan tentu pengelolaan dari 11 asrama ya dari sini ya Pak, sekitar 350 kamar selama puluhan tahun itu kan biasa saja, misalnya pembersihannya seperti standar normal gitu. Tiba-tiba harus standar new normal begitu. Artinya seperti minimal laundry, kemudian juga pembersihannya ini kan harus ada standar penanganan COVID-19. Ini bagaimana untuk penerapannya atau tugas kebersihan dan petugas-petugas lainnya yang terkait di asrama ini Pak? ya, jadi sebenarnya sebelum COVID ini juga ada, kami kan sudah terakreditasi secara ISO tentang bagaimana membersihkan dan pelayanan terhadap pelayanan kegiatan pendidikan dan pelatihan, mulai dari kamar, laundry, dan segala macam, termasuk kebersihan. Nah, karena adanya kegiatan COVID ini, maka kami lebih mengintensifkan kepada seluruh pekerja kami yang ada di sini, cleaning service dan yang lain-lain petugas, untuk dilatih khusus tentang penanganan pasien-pasien COVID, terutama kebersihan kamar, terus laundry dan area sekitar. Dan alhamdulillah ini sudah dilakukan sejak bulan Maret yang lalu dan mereka sudah rata-rata menjadi kualifikasi yang sudah standar. Kebetulan pelatihannya dari beberapa rumah sakit yang sudah masuk ke sini untuk memberikan pelatihan kepada kita. Jadi mulai dari SOP-nya keluar kamar, masuk kamar, dan juga bagaimana mengantar makanan ke tempat asrama masing-masing dan juga bagaimana mengantar baju yang kotor ke laundry, itu semua menjadi SOP kami yang sudah kami terapkan selama ini. Nah, kalau sampai kemarin Oktober ini sudah sempat lulus semua ya Pak ya, yang isolasi di sini lulus semua Oktober sampai terus ternyata ini Desember ada lagi, ini sudah berapa Pak yang sudah masuk, lalu kemudian pembiayaan seluruh operasional ini dari mana Pak? Ya. Tanggal 26 kemarin Ibu Gubernur datang meninjau langsung kesiapan kita. Sorenya sudah ada yang masuk, itu ada 5 yang masuk pasien dari Rumah Sakit Sutomo. Dan insya Allah kami berharap sih tidak banyak yang masuk karena masyarakat semakin disiplin. Kedua tentang pembiayaan, kita menggunakan biaya Satgas COVID-19 Jawa Timur, yaitu yang sudah disiapkan oleh Ibu Gubernur melalui anggaran biaya tak terduga dan insya Allah dikelola sesuai dengan protokol yang sudah disiapkan tentang anggaran tersebut. Kami memang sebenarnya sempat berhenti
dan sudah menahan ke anggaran tersebut, dan kami munculkan lagi kembali untuk kami siapkan di bulan Desember ini, minimal sampai tanggal 31 Desember. Insya Allah di 2001 kalau ternyata masih ada hasil lagi, kami akan menyiapkan anggaran lagi untuk kesiapan tersebut. Baik, terima kasih informasinya Pak Aris Agung, Kepala BPSDM. Selamat bertugas kembali. Ya, Puspa dan juga Fani, jadi sekali lagi adalah untuk menanggapi lonjakannya penambahan pasien positif COVID-19 di Jawa Timur yang sekarang angka aktifnya sekitar 6.000, sekali lagi sudah disiagakan rumah sakit rujukan tambahan. Ini sekali lagi ada 18 rumah sakit rujukan tambahan dan juga 3 rumah sakit darurat, dan juga ada penempatan pengurangan untuk upaya pengurangan isolasi mandiri yang dilakukan masyarakat di rumah ini dengan menyiagakan seperti tempat saya berada di saat ini, ya ini di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kembali studio, Fani dan juga Puspa. Ya, baik. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Wida Subianto yang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.